Tim Kuasa Hukum Santrawan Paparang hari Minggu 11 Agustus 2024 menggelar press conference di Peninsula Hotel Manado. Press conference tersebut terkait penyitaan kembali 19 batangan emas yang sudah dihukum lewat sidang putusan pra-peradilan PN Manado dan dikembalikan kepada pemohon Lilis Suryani Damis. Press conference yang digelar tim Kuasa Hukum Santrawan Paparang dan Hanafi Saleh beserta tim akan melaporkan kasus penyitaan barang bukti 19 batangan emas. Penyidik Polda Sulut dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Minerba, di mana pasal yang disangkakan adalah pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah diubah dan dibaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Sementara pasal 161 ini sudah dinyatakan tidak sah secara hukum. Santrawan Paparang dan Hanafi Saleh beserta tim kuasa hukum menggelar press conference untuk melaporkan kasus 19 batangan emas. Laporan akan dilaksanakan besok ke Polda Sulut. Usai melaporkan di Polda Sulut, tim kuasa hukum Santrawan Paparang segera melaporkan kasus yang sama ini ke Kapolri di Jakarta. Selain Kapolri, tim akan melaporkan ke Wakapolri, Irwasum, Kabaintelkam, Kabareskrim, Kadif Propam, dan Karopaminal serta Komisi 3 DPR RI. Seperti diketahui sebelumnya, kasus ini sudah melalui sidang pra-peradilan PN Manado, di mana hasil putusan pra-peradilan dihukum dengan dikembalikan semua barang bukti pemohon dan diberikan pemulihan nama baik kepada pemohon. Sebanyak 5 kali pemohon Lilis Suryani Damis beserta Kiki dan Echa didampingi tim kuasa hukum mendatangi Tipiter Polda Sulut untuk menindaklanjuti putusan pra-peradilan. Namun kelima usaha tersebut gagal. Pada Selasa 6 Agustus 2024, hari kelima tim kuasa hukum dan keluarga pemohon kembali mendatangi untuk meminta pengembalian BB tersebut. Proses pengembalian BB berjalan lancar. Namun pada akhirnya tim penyidik kembali menyita semua BB dengan tindak pidana minerba. Hari Senin, tim kuasa hukum beserta Lilis Suryani Damis, Kiki dan Echa akan melaporkan semua permasalahan ini ke Polda Sulut. Tim Liputan Manado News Network. Penyitaan kembali posisi barang bukan dalam kondisi tertangkap tangan. Posisi yang kedua, mereka melakukan pemanggilan, ternyata yang dipanggil itu dia terapkan pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah diubah dan dibaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Padahal pasal 161 ini sudah dinyatakan tidak sah secara hukum, menghentikan penyidikannya. Makanya kami akan mengajukan langkah-langkah hukum. Tadi sudah dibukta faktanya terhadap Dirkrimsus Polda Sulut, Paparang Hanafi sudah diberikan mandat dengan surat kuasa yang ada. Kami akan menindaklanjuti. Pertama, kami akan mengajukan laporan resmi kepada Kapolri, Wakapolri, Kabareskrim, Irwasum, Kadif Propam, Karopaminal, Kabaintelkam, dan kepada Komisi 3 DPR RI. Apa yang akan kami tuntut? Tidak sahnya penahanan yang dilakukan itu sudah 2 bulan terhadap klien kami. Pasal yang dipasang juga dengan yang sekarang ini adalah pasal yang sama. Maka dari itu mohon keadilan dari Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Irwasum, Kabaintelkam, Pak Kabareskrim, Pak Kadif Propam dan Karopaminal serta Komisi 3 DPR RI turun ke Sulut. Ambil langkah, kalau perlu copot. Ini adalah kesoliman. Kesoliman adalah musuh rakyat Indonesia. Jangan menciderai dengan apa yang disampaikan fakta ini, sehingga pada prinsipnya kebenaran akan tertutup. Mereka siap akan berjibaku, mereka siap akan mengungkapkan kebenaran. Takut, udah nggak ada rasa takut mereka. Kenapa? Harus dilawan kesoliman. Kesoliman ini jangan pernah bercokol. Makanya ada oknum manapun juga, siapa yang memerintahkan di belakang ini wajib diusut. Paparang Hanafi tidak akan pernah gentar, kami akan hadapi ini. Kenapa? Ini masalah keadilan dan kebenaran. Pak Kapolri sudah tegas dalam perintahnya, yaitu oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya ini jelas, wajib harus diadukan. Jadi dari kami akan mengambil langkah hukum tegas. Besok pagi Paparang Hanafi dan tim akan mendampingi klien kami membuat laporan resmi ke Polda Sulawesi Utara terhadap tindakan itu. Setelah dari itu baru kami akan berangkat ke Jakarta langsung. Kami akan menyambangi Mabes Polri
dan akan menyerahkan semua laporan-laporan yang sudah akan dibuat besok itu.